Konsep dasar just-in-time. Sistem produksi just-in-time pada awalnya dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang. Strategi ini kemudian banyak diadopsi oleh banyak perusahaan Jepang, terutama setelah terjadinya krisis minyak dunia pada tahun 1973. Tujuan utama dari diterapkannya sistem produksi just-in-time ini adalah mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan dengan cara menghilangkan pemborosan. Sasaran dari strategi produksi just-in-time adalah reduksi biaya dan meningkatkan arus perputaran modal dengan jalan menghilangkan setiap pemborosan dalam sistem industri. Just-in-time harus dipandang sebagai suatu yang lebih luas daripada sekedar suatu program pengendalian inventory. Perbedaan sistem GIT dengan sistem tradisional. GIT adalah sistem tarikan. Persediaan tidak signifikan, basis pemasok sedikit, kontrak jangka panjang dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur seluler, karyawan berkeahlian ganda, jasa terdesentralisasi, keterlibatan karyawan tinggi, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, total quality control. Sedangkan sistem tradisional, sistem dorongan, persediaan signifikan, basis pemasok banyak, kontrak jangka pendek dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur departemen, karyawan terspesialisasi, jasa tersentralisasi, keterlibatan karyawan rendah, gaya manajemen sebagai pemberi perintah, acceptable quality level. Konsep backflash costing. Konsep dasar JIT adalah sistem produksi Toyota, yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan, dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan, pada waktu yang diperlukan, dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam sistem pengendalian produksi yang biasa, syarat di atas dipenuhi dengan mengeluarkan berbagai jadwal produksi pada semua proses, baik itu pada proses manufaktur suku cadang maupun pada lini rakit akhir. Proses manufaktur suku cadang menghasilkan suku cadang yang sesuai dengan jadwal dengan menggunakan sistem dorong, artinya proses sebelumnya memasok suku cadang pada proses berikutnya. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just-in-time. Yang pertama, produksi just-in-time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel, maksudnya mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang terakhir, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya yaitu hubungan just-in-time dengan backflash costing. Backflashing atau yang disebut juga dengan perhitungan biaya backflash costing atau akuntansi backflash accounting, merupakan pendekatan yang dipersingkat atas akuntansi dari aliran biaya manufaktur. Hal ini dapat diterapkan dalam sistem just-in-time yang sudah mapan, di mana velositas begitu tinggi sedemikian rupa sehingga akuntansi tradisional tidak lagi praktis. Baik perhitungan biaya berdasarkan pesanan maupun perhitungan biaya berdasarkan proses yang merupakan metode umum dalam akuntansi biaya, melibatkan pemeliharaan buku pembantu untuk biaya work in process atau WIP. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dalam perhitungan biaya backflash menentukan sebagian atau semua elemen biaya dari setelah produksi selesai. Ada 2 metode persediaan yang berbeda yang digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang pertama, metode perpetual. Akun persediaan barang dagangan didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk HPP dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan, sehingga tersedia catatan perpetual dari biaya barang dagangan yang terdapat dalam persediaan. Sedangkan untuk metode periodik,
membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi.